Di tengah gemerlap pesta pernikahan yang mewah di Yogyakarta, seorang wanita bule bergaun putih duduk bersimpuh sambil menangis haru di hadapan seorang pria bersarung dan berkopiah lusuh. Tak ada yang menyangka pria itu dulunya hanya seorang pengemis yang pernah ia usir dengan hinaan keji. Tapi hari ini dia adalah suaminya. Emily Johnson, wanita bule asal Swedia. Ia dikenal cerdas, cantik, namun arogan. Ia datang ke Indonesia sebagai bagian dari program sosial internasional, namun sering memandang rendah budaya lokal termasuk agama Islam. Di sisi lain, Rapi, pria miskin asal Yogyakarta, hidup dari mengamen dan mengemis di perempatan jalan. Meski miskin harta, ia kaya hati dan berilmu agama. Suatu hari ketika Emily datang ke Indonesia untuk program kerja sosial, di hadapan teman-temannya, ia kerap mengolok-olok orang-orang berjilbab, adzan, dan bahkan menghina orang yang sedang sholat. Suatu hari, ia melihat seorang pengemis, Rapi, duduk di dekat masjid sambil membaca Al-Quran. Emily mengejeknya terang-terangan. "Kamu miskin, tapi masih sempat-sempat pura-pura berlagak suci." Dia menendang wadah uang Rapi dan menyuruhnya untuk pergi. Rapi hanya menatapnya dengan tenang dan berkata, "Kelak kamu akan mengerti nilai dari apa yang kau hina hari ini." Suatu malam, Emily mengalami kecelakaan tunggal di daerah pegunungan. Mobilnya tergelincir dan ia pingsan. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan oleh seorang pria dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan ternyata, pria yang membawanya ke rumah sakit adalah Rapi, pria miskin yang sudah dihina wanita bule itu. Meski pernah dihina, Rapi tetap menolongnya. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, ia membawa Emily ke rumah sederhana di kampungnya. Ia merawat luka-lukanya dan bahkan melindunginya dari ancaman begal yang sempat membuntuti mobilnya malam itu. Namun yang membuat Emily terkejut bukan hanya kebaikan Rapi, tapi ketenangan hatinya. Di rumah sederhana itu, Emily merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan di tengah gemerlap hidupnya. Emily mulai tertarik untuk tahu lebih banyak tentang Islam. Ia bertanya-tanya, "Kenapa kamu tetap sabar walaupun sudah saya hina? Kenapa kamu mau menolong aku?" Rapi menjawab dengan lembut dan membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang sabar, kasih sayang, dan saling memaafkan. Seketika itu, Emily merasa terguncang batinnya. Selama ini, ia hidup dalam keangkuhan. Namun, pria yang tak punya apa-apa justru punya segalanya. Sebuah ketenangan hati. Setelah beberapa bulan berlalu, para teman Emily mengetahui kisah mereka. Teman-teman Emily mulai mencibir karena ia dekat dengan pengemis lokal. Atasan programnya pun menegurnya karena dianggap kehilangan fokus. Tapi Emily justru makin ingin tahu dan mulai mempelajari Islam secara diam-diam. Setelah Emily banyak mempelajari tentang Islam, Emily memutuskan melakukan hal yang tak terduga. Ia bersyahadat, "Aku menemukan Tuhan bukan di tempat besar,
tapi di gubuk reot di pinggir Jogja, katanya sambil meneteskan air mata. Beberapa bulan kemudian, setelah mengenal Rapi lebih dalam dan memahami bahwa pria itu bukan hanya sekedar pengemis, tapi juga seorang hafidz Al-Quran dan guru mengaji anak-anak di kampungnya, Emily akhirnya mengutarakan niatnya. Aku ingin menikah dengan pria yang telah membuka mataku, hatiku, dan hidupku. Kabar itu viral. Banyak orang tak percaya. Bahkan keluarga Emily di Swedia marah besar dan mengancam memutuskan hubungannya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh haru. Emily kini bernama Aisyah. Ia menangis saat Rapi mengucapkan ijab kabul. Tak ada resepsi mewah, tak ada gaun bermerek, hanya rasa syukur dan cinta yang tulus. Media lokal dan internasional mulai meliput kisah mereka. Banyak yang terinspirasi, bahkan beberapa orang Eropa mulai tertarik untuk mempelajari Islam setelah mendengar kisah Emily. Kini Aisyah dan Rapi membuka sebuah rumah belajar gratis untuk anak-anak miskin dan menjadi simbol cinta lintas budaya dan agama. Di akhir kisah, Aisyah mengatakan, "Aku dulu menertawakan Islam dan mengusir orang seperti Rapi, tapi ternyata Allah Maha mengembalikan hati. Aku yang dulu mencaci, kini bersujud di sampingnya setiap malam." Pesan moral di video kali ini, jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya, dan jangan pernah menghina agama atau keyakinan orang lain, karena bisa jadi kebenaran yang kamu cari justru tersembunyi di balik sosok yang kamu hinakan.